Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bitalk, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat mengembangkan potensi diri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Bitalk, podcast yang menghadirkan berbagai cerita inspiratif, pengalaman berharga, dan wawasan menarik dari mahasiswa berprestasi yang siap berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Perkenalkan, saya Rifan Ainur Rafiq yang akan menemani Sobat Bitalk dalam episode spesial kali ini. Nah, Sobat Bitalk, pernah nggak sih kalian mendengar terkait PIMNAS? Atau mungkin ada yang bercita-cita bisa membawa karya dan inovasinya sampai ke ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional merupakan puncak kompetisi program kreativitas mahasiswa yang menjadi impian banyak mahasiswa di Indonesia. Namun, perjalanan menuju PIMNAS tentu tidak mudah, mulai dari menyusun proposal, lolos pendanaan, menjalankan program, hingga berjuang di babak final nasional. Karena itu, pada episode ini, kita akan mengupas tuntas tema PIMNAS Unlock, strategi lolos pendanaan, dan final PIMNAS bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah mahasiswa inspiratif yang telah berhasil menembus pendanaan PKM hingga melaju ke final PIMNAS dan siap membagikan pengalaman serta strategi suksesnya kepada kita semua. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Oktavia Dwi Kasmadi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Dek Irfan, kabarku baik dan aku sehat dan aku sangat bersemangat sekali untuk bercerita bersama Sobat Bitalk pada hari ini. Wah, terima kasih banyak ya Kak Okta sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, boleh dari Kak Okta memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Bitalk nih Kak. Baik, halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Oktavia Dwi Kasmadi. Aku mahasiswa dari Pendidikan Biologi angkatan 2023. Untuk kesibukanku, aku aktif di organisasi dan juga di kegiatan akademik. Baik Kak, terima kasih atas perkenalan yang telah disampaikan oleh Kak Okta. Sebagai pembuka nih Kak, sebenarnya kan dari Kak Okta sendiri, dari mengikuti PIMNAS, pasti ada ketertarikan sendiri. Mungkin dari Kak Okta bisa diceritakan terkait kenapa tertarik mengikuti PKM hingga melaju ke PIMNAS nih Kak? Kalau dari aku pribadi, aku tertarik mengikuti PKM hingga ke PIMNAS, motivasiku karena benefitnya, Dek. Karena aku tahu kalau semisal kita lolos hingga PIMNAS, kita itu bisa konversi di tugas akhir. Nah, itu kayak memacu semangatku di awal untuk bisa mengikuti PKM. Berarti berpatokan ke itu konversi tugas akhir. Benar-benar, ya, itu Kak? salah satunya. Kalau boleh tahu juga nih Kak, saat pertama kali menyusun proposal PKM, itu pasti kan juga nggak berjalan secara mulus. Pasti ada tantangan tersendiri. Mungkin bisa disampaikan tantangan terbesar yang pernah Kak Okta hadapi. Untuk tantangannya, ketika kita menyusun proposal PKM, itu kita pastikan dulu terkait ide kita. Apakah ide kita ini sangat hangat saat ini? Dan juga terkait penyusunan proposal ini, itu dipastikan sesuai dengan buku panduan yang ada. Jangan sampai kalian istilahnya kalah konyol gitu. Ide kalian tuh udah bagus, tetapi kalah di administrasinya. Itu sangat disayangkan sekali. Jadi harus diperhatikan sesuai sama buku panduan terkait administrasinya. Karena bayangannya ketika kita submit proposal, kan ratusan proposal ya di Indonesia. Pasti reviewer itu pertama melihat sistematikanya. Ketika tidak sesuai dengan ketentuan, langsung di skip gitu. Sebagus apapun ide kita, itu sih. Nah, tadi kan disinggung terkait ide nih Kak. Karena di sekarang ini banyak mahasiswa yang kesulitan saat menyusun ide PKM. Menurut Kakak ada nggak kayak cara menemukan ide yang berpotensi untuk lolos ke pendanaannya?
Untuk ide yang berpotensi, itu sebenarnya tips dari aku, kalian bisa cari referensi sebelumnya. Dari tim-tim yang lolos pendanaan hingga ke PIMNAS, pola judulnya itu seperti apa yang mereka angkat. Kemudian kalian analisis terkait isu terkini. Kira-kira yang lagi booming ini masalah apa sih? Kemudian kalian hadir dan menawarkan solusi. Dan itu menurutku salah satu strategi yang bisa diterapkan. Gitu. Wah, sangat menarik ya Kak, strateginya itu yang kayak gimana gitu. Nah, lalu setelah menemukan ide nih Kak, tentu kan prosesnya semakin panjang lagi dalam penyusunan proposal. Menurut Kak Okta sendiri, bagian proposal apa yang paling menentukan agar bisa lolos ke pendanaan? Menurutku yang paling menentukan pertama itu administrasinya dulu deh. Karena di proposal itu beda teman-teman. Pada halaman awal itu bukannya cover, tetapi langsung daftar isi. Ketika di awal aja daftar isi tersebut kalian menggunakan font yang berbeda, tidak sesuai dengan buku panduan, contohnya menggunakan font Arial yang harusnya Times New Roman, itu langsung bisa di skip sama reviewer. Padahal di tengah itu judul kita, ide kita itu sangat bagus. Tapi karena kesalahan di awal, itu bisa menyebabkan kesalahan dalam lolos pendanaan. Setelah itu baru di bagian latar belakang. Bagaimana cara kalian mengolah latar belakang ini bisa memikat hati dewan juri? Bagaimana cara kalian menyampaikan isu-isu masalah dan kalian tarik solusi yang kalian tawarkan itu bisa memikat dewan juri. Nah, itu salah satu yang harus diperhatikan. Berarti harus benar-benar teliti ya Kak? Benar. Nah, kalau semisal nih dari teman-teman yang mengajukan, yang sedang menyusun, ini ada nggak kayak kesalahan atau hal yang sebaiknya harus dihindari saat mengajukan proposal PKM? Kalau kemarin menurutku dari hasil analisisku ya, Dik, itu banyak yang sistem kebut semalam. Jadi mereka itu pada ngelembur di akhir-akhir pendaftaran. Padahal itu sangat berpotensi kecil sekali untuk lolos. Karena apa? Ini kita submitnya di sistem. Dan kita juga nggak tahu mahasiswa se-Indonesia ini submitnya kapan, dan ketika semua mahasiswa submitnya di akhir, langsung server itu bisa down. Jadi kayak kita nggak bisa submit proposal kita. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kembali lagi ke sistematika, itu sangat harus diwanti-wanti banget, harus sesuai buku panduan gitu. Berarti selain jangan sampai ke sistem kebut semalam, juga yang buku panduan tadi itu ya Kak ya? Iya. Nah, lalu untuk semisal kita sudah dinyatakan lolos nih Kak, itu kan pasti ada rasa senang sekaligus sebuah tantangan baru bagi kita untuk melaju ke selanjutnya gitu Kak. Bagaimana pengalaman Kak Okta dalam menjalankan program setelah pendanaan itu turun ya? Baik, setelah lolos pendanaan, kita menjalankan programnya. Untuk programnya itu biasanya berkisar 4 bulan sebelum kita menuju ke PIMNAS. Nah, menurutku tantangan terbesar itu bagaimana kita mengelola tim kita sendiri. Karena terdiri dari banyak kepala, dan juga mereka pastinya juga punya kesibukannya mereka sendiri-sendiri. Bagaimana bisa kita mengatur agar tim kita ini bisa berjalan sesuai tupoksinya masing-masing dan bisa mencapai tujuannya masing-masing. Itu sih tantangan terbesarku. Nah, ini kan tadi disinggung terkait tim nih Kak. Pasti kan juga nggak dari Kak Okta sendiri kendalanya. Kalau semisal kendalanya dari Kak Okta dan juga tim, itu bagaimana Kak? Jujur di timku kemarin itu ada permasalahan antar anggota tim. Jadi ada waktu pendaftaran mau ke submit, itu salah satu anggota timku nggak bisa masuk di timku karena dia itu ikut di tim PKM lain. Nah, untuk kebijakan PKM tahun ini itu satu orang hanya bisa mengikuti satu PKM saja. Jadi ketika awal itu temanku mengundurkan diri dan kita mencari pengganti tim. Setelah itu kita menjalani, sudah lolos pendanaan. Ketika menjalankan program itu juga sama, ada kendala dan temanku ada yang mengundurkan diri dan kita juga kesulitan dalam mencari penggantinya seperti itu. Itu terkait tantangan di tim. Jadi sangat diperlukan komunikasi dan membangun chemistry di setiap tim itu. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasan tadi terkait seleksi nih Kak. Menuju seleksi PIMNAS-nya sendiri, pasti suasananya kan semakin menegangkan lagi. Benar-benar. Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses persiapan tim hingga berhasil lolos ke final PIMNAS ini Kak. Jadi setelah kita menjalankan program, sebelum ke PIMNAS itu ada namanya PKP 2. Nah, PKP 2 ini merupakan presentasi secara online di depan Dewan Juri terkait progres dan inovasi yang kita bawa.
Nah, di PKP 2 ini strategi dan juga hal yang harus dipersiapkan, itu yang pertama kita harus menyiapkan PowerPoint-nya. Bagaimana kita menyiapkan media yang tidak bikin sakit mata atau dalam artian full text. Bagaimana PPT ini bisa kita kemas sebagus mungkin dan bisa diterima oleh semua orang. Kemudian yang kedua dari presentasi. Bagaimana cara kita mempresentasikan hasil inovasi kita agar tidak terkesan monoton. Kita buat sekreatif kita. Nah, yang ketiga yakni kita mempersiapkan di sesi tanya jawabnya. Bagaimana cara kita memahami isi dari inovasi kita dan bagaimana pembagiannya. Karena kalau semisal ditanya jawab ada salah satu yang mendominasi, itu kan juga tidak baik. Bagaimana pembagian tupoksinya itu bisa seimbang. Itu sih yang harus dipersiapkan. Berarti sangat kompleks ya terkait persiapannya ini. Benar, karena PKP 2 ini juga merupakan tiket kita untuk nantinya ke PIMNAS. Jadi harus banget diusahakan. Tadi kan disebutkan terkait presentasi nih Kak. Nah, kebanyakan dari mahasiswa walaupun sebelumnya sudah dipersiapkan, tetapi menjelang hari H atau di hari H-nya itu merasa gugup atau nervous. Mungkin dari Kak Okta sendiri, ada nggak tips and trick untuk mengatasi permasalahan tersebut Kak? Kalau gugup pastinya semua orang mengalami itu ya. Kalau tips dari aku, kita harus perbanyak latihan. Kita harus perbanyak latihan presentasi, tanya jawab, dan kalau bisa itu jangan hanya di depan tim kita. Kita coba ke Bapak Ibu dosen. Bagaimana beliau ketika menanyakan pertanyaan, bagaimana respon kita menjawab. Itu juga salah satu upaya untuk kita bisa percaya diri. Kemudian aku sangat suka sekali di UNESA itu ada namanya pendampingan. Jadi nantinya kita itu akan ada pendampingan secara intensif untuk reviewernya dari Bapak Ibu dosen dan kita mempresentasikannya di depan umum, di depan tim-tim yang lain gitu. Nah, itu salah satu upaya untuk membangun mental kita agar berani. Kalau terkait mental dan persiapan tadi itu kan pasti dari juri ada penilaiannya. Ya, aspek yang perlu dipertimbangkan agar penilaian di PIMNAS ini maksimal saat presentasi itu apa Kak? Kalau untuk pas PIMNAS itu ada 2 kategori. Ada poster sama di presentasi. Kalau di poster ini, kalian harus memperhatikan terkait struktur dari poster kalian, bagaimana terlihat eye-catching. Jadi ketika orang pertama kali melihat itu sudah paham terkait isi dari poster kalian. Yang kedua yakni terkait presentasi. Bagaimana cara penyampaian kalian ini sesuai waktu, kemudian bisa diterima oleh semua khalayak, juri dan juga peserta itu paham terkait yang kalian sampaikan, dan juga ketika tanya jawab bagaimana setiap pertanyaan itu bisa dijawab dengan baik dan sangat terjawab bagi dewan juri agar tidak menimbulkan celah baru untuk pertanyaan. Nah, itu menurutku salah satu tipsnya. Berarti sangat kompleks untuk tipsnya itu Kak ya. Oke, baik Kak, terima kasih untuk tipsnya tadi. Di dalam perjalanan itu pasti banyak momen nih Kak. Banyak momen yang terlewatkan mulai dari persiapan awal hingga sampai melaju ke final PIMNAS. Nah, dari Kakak sendiri pasti ada dong kalau salah satu momen yang paling tidak bisa dilupakan selama persiapan hingga akhirnya itu Kak. Momen, sebenarnya setiap aku menjalani PKM ini selama kurang lebih 6 bulan, setiap momennya itu selalu berkesan bagi aku. Tapi kalau diminta salah satu momen aja yang paling berkesan, mungkin ketika berada di awarding PIMNAS. Nah, di mana kita itu berada di satu tempat kayak di GOR. Nah, itu terdiri dari ratusan perguruan tinggi se-Indonesia dan dihadiri oleh ribuan mahasiswa yang berpotensi. Nah, kemudian ketika ada sesi awarding, nama kalian dipanggil dan itu kayak sesuatu hal yang wah banget. Karena waktu itu aku berada di GOR kayak tempat duduk yang atas, kemudian harus melewati mahasiswa-mahasiswa lainnya, turun ke bawah dan ke podium. Itu salah satu hal yang paling berkesan karena waktu itu juga didatangi oleh pimpinan, kalau tidak salah Pak Martadi itu datang. Jadi kita kayak menunjukkan, ini Pak kami memberikan kepada UNESA gitu. Berarti terkait juara tadi ya Kak ya, yang Iya, paling berkesan, benar. momen yang paling tak terlupakan itu. Betul. Nah, untuk dari Kak Okta, untuk Sobat Bitalk yang saat ini sedang mempersiapkan proposal PKM, ada nggak kayak tips and trick, mungkin bisa disebutkan 1, 2, 3 dari Kak Okta agar peluang lolos pendanaannya itu menjadi lebih besar?
Baik, kalau dari aku, kalian jangan ragu untuk mencoba. Meskipun nanti kalian masih semester awal, itu nggak apa-apa, kalian coba aja. Dan meskipun nanti gagal, kalian bisa mengevaluasi kira-kira kurangnya di apa. Untuk tahap awal yang bisa dipersiapkan, yakni pada pembuatan proposal ya. Nanti kalian bisa berdiskusi dengan partner kalian, menentukan ide apa yang kalian angkat berdasarkan referensi sebelumnya dan juga berdasarkan isu yang terkini seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah mantap terkait ide, kalian juga bisa mulai untuk mencari dosen pembimbing dan juga partner setim kalian. Untuk partner ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan topik yang kalian angkat. Semisal topik kalian ini mengarah ke teknik, kalian juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan dari fakultas teknik, seperti itu. Kemudian kalian bisa memahami terkait panduan terbarunya seperti apa. Karena kita nggak bisa berpatokan ke pedoman yang sebelumnya, karena terkadang itu berbeda setiap tahunnya. Jadi harus benar-benar diteliti dan juga dicermati agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kalau sudah sesuai, kalian bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait hasil dari proposal kalian dan nanti akan dibimbing pastinya untuk dipersiapkan submit di Belmawa. Jadi seperti itu ya Kak, untuk tips and triknya agar pendanaan itu menjadi lebih besar peluangnya. Benar. Nah terakhir nih Kak, sebelum masuk ke segmen penutup, harapan dari Kak Okta untuk mahasiswa UNESA yang ingin berprestasi melalui PKM dan PIMNAS itu bagaimana Kak? Mungkin bisa disampaikan. Kalau dari aku, kalian jangan takut untuk memulai. Meskipun sekarang kalian masih punya ide yang sederhana, itu bisa kalian eksekusi karena kita tidak tahu nantinya ide yang sederhana ini bisa berpotensi loh menjadi peluang di masa depan, entah itu PKM hingga PIMNAS atau di perlombaan yang lainnya. Jadi kalau bisa, kalau kalian punya ide sekarang, jangan hanya kalian bawa saja, tapi bisa kalian tindak lanjuti, kalian perbaiki untuk nantinya diikutkan di ajang perlombaan. Baik ini Kak, terima kasih atas terkait sharing-sharing yang kita diskusikan pada hari ini. Tak terasa kita masuk ke segmen penutup dari teman-teman. Sangat luar biasa terkait obrolan kita hari ini. Banyak sekali pelajaran dan insight yang bisa kita ambil dari pengalaman Kak Okta. Dari diskusi hari ini kita bisa belajar bahwa perjalanan menuju PIMNAS tidak hanya membutuhkan ide yang bagus, tetapi juga konsistensi, kerjasama tim, kemauan untuk terus belajar, serta keberanian untuk mencoba. Lolos pendanaan bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan hasil dari proses panjang, persiapan yang matang, dan semangat untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih banyak kepada Kak Okta Dwi Kasmadi yang telah berbagi pengalaman, cerita, serta strategi berharga tentang bagaimana menembus pendanaan hingga final PIMNAS. Sebelum kita akhiri podcast hari ini nih Kak, boleh dong dari Kak Okta memberikan satu pesan atau motivasi untuk Sobat Bitalk yang sedang berjuang meraih prestasi melalui PKM maupun kompetisi lainnya. Baik, untuk PKM yang sekarang kan sudah pengumuman lolos pendanaan ya. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang lolos pendanaan karena aku sangat bangga ada 3 tim dari pendidikan biologi yang berhasil lolos di pendanaan. Dan harapannya kalian bisa berkonsisten sehingga bisa menembus di ajang PIMNAS. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan lolos pendanaan, kalian jangan bersedih, kalian bisa menjadikannya itu sebagai motivasi untuk menunjukkan bahwa di tahun berikutnya kalian bisa membuktikan untuk bisa meraih pendanaan hingga ke PIMNAS. Baik, itu pesan dan motivasi dari Kak Okta untuk teman-teman semuanya, untuk terutama untuk Sobat Bitalk nih. Terima kasih banyak Kak Okta atas motivasi dan inspirasi yang telah diberikan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bitalk yang sudah menemani kami dari awal hingga akhir episode. Jangan lupa follow Instagram HMP Pendidikan Biologi Nanas Merah dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi serta episode menarik lainnya. Saya, Rifan Ainur Rafiq bersama Kak Oktavia Dwi Kasmadi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bitalk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.